Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kalangan beranggapan bahwa Nabi yang pertama kali membawa agama Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan nabi-nabi terdahulu menurut mereka membawa agama yang berbeda-beda. Kata mereka Nabi Ibrahim alaihissalam beragama tauhid, tidak beragama Islam. Dan Allah menurunkan kepada Nabi Musa dan Isa alaihissalam agama Yahudi dan Nasrani, bukan agama Islam. Anggapan seperti itu tentu tidak benar, karena tidak sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama semua nabi dan rasul. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa mencari agama selain Islam untuk ia peluk, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Imran ayat 85. Sungguh tidak logis apabila Allah Ta'ala menurunkan banyak agama yang berbeda-beda kepada para nabi dan rasul, kemudian yang diterima hanya agama Islam. Islam, agama semua nabi dan rasul. Semua nabi, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW membawa agama yang sama, yaitu Islam. Begitu juga seluruh pengikut para nabi, semuanya beragama Islam. Nabi Ibrahim, Sulaiman, Yusuf, Isa, dan nabi-nabi yang lain, semuanya beragama Islam. Mereka semua menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Perhatikan dan cermati ayat-ayat Al-Quran berikut ini. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang jauh dari syirik dan kufur. Dan dia seorang yang muslim. Dan sekali-kali dia bukanlah seorang yang musyrik. Quran Surat Al-Imran ayat 67. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang memeluk Islam. Quran Surat An-Naml ayat 30 hingga 31. Yusuf berkata, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang yang soleh. Quran Surat Yusuf ayat 101. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, Bani Israel, ia berkata, siapakah yang akan menjadi pembela-pembelaku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa menjawab, kamilah pembela-pembela agama Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Quran Surat Al-Imran ayat 52. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran lainnya yang kesemuanya menegaskan bahwa para nabi beserta pengikut-pengikut mereka beragama Islam. Dengan demikian, tidak ada seorang pun di antara mereka yang membawa agama selain Islam. Adapun perbedaan di antara para nabi adalah terletak dalam hukum-hukum syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Seperti dalam tata cara dan ketentuan bersuci, sholat, zakat, puasa, dan lainnya. Tentang hal ini Allah Ta'ala berfirman, dan untuk tiap-tiap umat di antara kalian, umat Muhammad dan umat-umat sebelumnya, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, para nabi bagaikan saudara seayah, agama mereka satu, yaitu agama Islam, dan ibu-ibu atau syariat-syariat mereka berbeda-beda. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi Muhammad bukan muslim pertama. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad SAW. Muhammad berkata, tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah muslim yang pertama. Quran Surat Al-An'am ayat 63. Di kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah muslim pertama pada masanya, bukan muslim pertama secara mutlak. Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, yang dimaksud bahwa Nabi Muhammad adalah muslim pertama di kalangan umat ini, umat beliau.
Penafsiran yang sama dapat kita jumpai dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, Al-Baghawi, Al-Jalalain, An-Nasafi, dan lainnya. Mengapa disebut Yahudi dan Nasrani? Dari apa yang telah diuraikan di atas, menjadi jelas bahwa seluruh nabi dan rasul beserta para pengikut mereka adalah orang-orang yang beragama Islam, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, dan para pengikut keduanya. Mengapa para pengikut Nabi Musa dinamakan Yahudi dan para pengikut Nabi Isa disebut Nasoro atau Nasrani? Berikut penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jamili Ahkam Al-Quran, penerbit Muassasah Ar-Risalah, Juz 2 halaman 157 hingga 160. Para pengikut Musa disebut Yahudi karena dinisbatkan kepada Yahuza, putra pertama Nabi Yakub. Orang Arab mengganti huruf zal menjadi dal karena kata non-Arab jika diserap ke dalam bahasa Arab, maka diubah pelafalannya. Menurut pendapat lain, mereka dinamakan Yahudi karena pertaubatan mereka dari menyembah anak sapi. Hada artinya taba, telah bertaubat. Haid berarti taib, orang yang bertaubat. Dalam Al-Quran menceritakan perkataan para pengikut Nabi Musa, Inna hudna ilaika. Hudna dalam ayat ini artinya kami telah bertaubat. Sedangkan Nasoro dalam bentuk plural dari Nasrani. Menurut pendapat lain, Nasoro adalah bentuk plural dari Nasron dengan menghilangkan huruf ya. Ini adalah pendapat Sibawai. Bentuk mu'anatsnya adalah Nasronoh, seperti kata Nadman dan Nadmanah. Al-Khalil berkata bentuk tunggal dari Nasoro adalah Nasri, seperti kata Mahri dan Maharo. Kemudian dikatakan, mereka dinamakan demikian karena disandarkan pada sebuah desa yang bernama Nasiroh. Isa pernah menetap sementara di sana, maka dikatakan Isa an-Nasiri, Isa yang pernah menetap di Nasiroh. Ketika para pengikutnya dinisbatkan kepadanya, maka mereka dinamakan Nasoro. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah. Pendapat lain menyatakan bahwa mereka dinamakan Nasoro karena sebagian dari mereka menolong Nusroh sebagian yang lain. Sebagian yang lain lagi berpendapat mereka dinamakan Nasoro karena perkataan Isa kepada mereka. Siapakah yang akan menjadi penolongku Ansori untuk menegakkan agama Allah? Para sahabat setianya berkata, kamilah para penolong Ansor agama Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa para pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa beragama Islam. Yahudi dan Nasoro atau Nasrani adalah semacam gelar yang melekat pada diri mereka. Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup pada masa sekarang, mereka semuanya adalah orang-orang kafir karena telah menyelewengkan makna tauhid dan menyerupakan Allah dengan makhluknya, serta tidak beriman terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, tidaklah seorang pun dari umat ini, Yahudi ataupun Nasrani atau yang lain, yang mengetahui tentang kerasulanku, lalu ia tidak mau beriman kepada ajaran yang aku bawa, kecuali pasti ia akan menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.